Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Belinda Muflihani Ardi dari kelas 11 SKS nomor absen 9. Pada kesempatan ini, saya sebagai ketua dan rekan saya sebagai anggota akan menjelaskan mengenai proposal kerajinan limbah yang telah kami buat, yaitu kerajinan limbah dari botol plastik yang akan kami manfaatkan menjadi sofa yang diperuntukkan untuk anak-anak. Untuk video selanjutnya akan ditayangkan oleh rekan saya. Hai, nama saya Hajar Falko Hajar, nomor absen 15. Saya di sini sebagai anggota. Di sekitar kita banyak dijumpai limbah dari botol plastik. Nah, di sini kami berimprovisasi membuat kursi anak sebagai alternatif pengurangan dari bahan limbah botol plastik. Kami memiliki produk dengan nama Ini Sofaku. Untuk lebih jelasnya, saksikan penjelasan materi yang akan disampaikan oleh rekan saya berikut ini. Kategori usaha yang kami pilih yaitu rencana usaha. Untuk bidang usaha ini sendiri yaitu kria, yang berarti bahwa kerajinan. Jadi, kami memutuskan untuk membuat kerajinan dari bahan limbah dengan bahan utama botol plastik. Nah, botol plastik tadi akan kami gunakan untuk membuat stool yang akan digunakan untuk anak-anak. Penjelasan mengenai produk. Nah, berikut ini disajikan sketsa produk stool. Setiap stool memiliki pola yang sama, yaitu melingkar. Nah, gambar yang saya sajikan ini merupakan bentuk pola stool yang memiliki bahan utama kayu. Untuk produk utama yang kami gunakan adalah botol plastik. Otomatis, pola yang kami gunakan agak sedikit berbeda dari gambar. Tapi, bentuk penyajiannya tetap sama, yaitu melingkar dan dirakit secara rapat. Nah, untuk teknik yang kami gunakan, kami menggunakan 3 teknik, yaitu menggunting, menempel, dan juga menjahit. Dalam teknik menggunting, kami menggunakan teknik tersebut untuk menggunting pola dan untuk menggunting kain. Untuk teknik menempel, kami menggunakannya dalam penempelan landasan untuk duduk di stool. Dan yang terakhir ada teknik menjahit. Teknik menjahit ini kami gunakan dalam penjahitan kain dan juga busa. Untuk materialnya sendiri terdiri atas botol plastik yang berukuran 1500 ml atau setara dengan 1,5 liter. Bahan selanjutnya ada kain, slot tip, double tip, tali, dan juga busa. Untuk alat-alat yang kami gunakan, ada gunting, mesin jahit, penggaris, silet, dan juga spidol. Nah, stool ini memiliki beragam ukuran, ada yang small, medium, dan juga big. Ukuran inilah yang akan mempengaruhi tingkat harga dari stool. Semakin besar dan banyak request dari pelanggan, maka harga stool tersebut akan semakin mahal. Untuk bentuk dari stool ini sendiri hanyalah satu, yaitu bundar. Nah, warna dari stool ini opsional ya, tergantung request dari pelanggan. Jadi, bisa beraneka warna. Untuk teksturnya sendiri, itu halus dan juga lembut. Nah, untuk performa dari stool terbagi menjadi 2 aspek. Yang pertama yaitu kegunaan, dan yang kedua adalah cara pakai. Untuk kegunaan dari stool yaitu sebagai tempat duduk. Nah, cara pakainya sendiri adalah cara pemakaian yang seperti pada umumnya. Yang pertama yaitu meletakkan stool di tempat yang kering. Usahakan letakkanlah stool di tempat yang jauh dari area yang rawan terjadi kebakaran dan jauhkanlah dari tempat-tempat yang lembab. Yang kedua, produk sudah siap digunakan. Hal ini karena stool sudah didesain menjadi benda yang siap pakai. Jadi, tanpa membaca petunjuk pemakaiannya terlebih dahulu, customer sudah dapat memakainya tanpa membaca. Dan yang kedua ada kesan. Kesan dari produk stool ini adalah nyaman dan juga indah. Latar belakang karya ada 2. Yang pertama sampah lingkungan, dan yang kedua ada bank sampah. Untuk sampah lingkungan sendiri terjadi karena aktivitas manusia yang secara tidak sadar membuang sampah sembarangan di lingkungan. Otomatis banyak sampah yang bersebaran di lingkungan, baik itu di jalan, di got, bahkan ada di genteng rumah.
Karena hal inilah kami memutuskan untuk mengolah botol plastik dan membuat botol tersebut menambah nilai ekonomis, yakni dengan cara memanfaatkannya menjadi stool. Yang kedua ada bank sampah. Pada setiap minggu ada kegiatan bank sampah di lingkungan saya. Nah, kegiatan bank sampah itu bertujuan untuk mengurangi sampah dan yang pastinya untuk menghasilkan keuntungan. Dari kegiatan bank sampah tadi dapat kami manfaatkan untuk memproduksi stool yang akan kami gunakan. Bahan-bahannya berasal dari bank sampah tersebut. Kami bisa membeli barang-barang dari bank sampah ataupun secara sukarela bank sampah tersebut memberikannya kepada kami. Nah, selanjutnya ada inspirasi karya. Inspirasi karya kami yaitu aesthetic sofa, seperti yang digunakan model dan juga selebgram pada sesi pemotretan. Selanjutnya adalah target pasar kami. Ada 4, yaitu rumah tangga, perhotelan, perkantoran, dan juga kafe. Untuk rumah tangga sendiri, yaitu ditujukan kepada pasangan yang baru menikah ataupun yang sudah berkeluarga. Karena bagi kami, sofa atau stool merupakan kebutuhan wajib bagi rumah tangga. Karena fasilitas tersebut dibutuhkan di ruang tamu. Target pasar yang kedua yaitu perhotelan. Untuk perhotelan sendiri, stool juga banyak dibutuhkan di sana. Karena bisa sebagai fasilitas, bisa sebagai pajangan, dan bisa digunakan untuk customer atau orang yang menginap di hotel dalam menunggu pengambilan kunci atau barang dari kamar. Selanjutnya ada perkantoran. Untuk menyambut klien sendiri, perkantoran juga membutuhkan penampilan ruangan yang baik. Dengan adanya stool, dapat berpengaruh pada nilai estetika ruangan yang membuat ruangan menjadi lebih indah dan lebih nyaman dalam melaksanakan rapat ataupun membahas diskusi yang lain. Dan yang terakhir adalah kafe. Menurut kami, stool juga wajib digunakan dalam kafe karena pasti semua orang yang berada di sana duduk baik itu di kursi, di stool ataupun di tempat-tempat yang memang sudah disediakan oleh pemilik kafe. Nah, tujuan diletakkannya stool di sana dapat menambah kesan baik di kafe tersebut. Kafe tersebut bisa menjadi instagramable, akhirnya banyak pengunjung yang tertarik untuk membeli makanan atau minuman yang ada di kafe tersebut. Inovasi karya dari kami yaitu unik, terbuat dari limbah yang pastinya jarang digunakan oleh orang-orang, dan yang ketiga ada banyak variasi bentuknya. Karena ini adalah opsional, yaitu berasal dari request pelanggan. Cara penyampaian nilai tambah produk. Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam penyampaian nilai tambah produk. Yang pertama yaitu ketahui target pasar. Yang kedua, memaksimalkan potensi sosial media. Yang ketiga, menawarkan produk secara gratis. Dan yang keempat, memberikan insentif untuk rekomendasi. Yang pertama adalah ketahui target pasar. Kita harus benar-benar mengenali pasar dan menguasai target pasar. Langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu lakukanlah riset siapa yang menjadi target pasar. Semakin spesifik target pasar, maka semakin besar peluang untuk sukses. Yang kedua, memaksimalkan potensi sosial media, yakni menjadikan sosial media sebagai etalase produk, sebagai sumber informasi tentang bisnis, dan juga sebagai channel komunikasi antara pemilik bisnis dan juga pelanggan. Yang ketiga, menawarkan produk secara gratis. Cara ini dianggap ampuh untuk menjaring konsumen karena sesuatu yang gratis akan sulit dilewatkan begitu saja. Alasan lain kenapa strategi ini dianggap perlu juga, karena seringkali seorang customer belum membeli produk karena mereka belum pernah merasakan produk tersebut. Dan yang terakhir yaitu memberikan insentif untuk rekomendasi. Sebuah produk akan terlihat bagus dan dapat dipercaya bila ada yang merekomendasikannya. Untuk mendapatkan sebuah rekomendasi atau testimoni dari konsumen, kita harus memberikan penghargaan berupa insentif yang menarik. Insentif tersebut tidak selalu berupa uang, bisa saja berupa hadiah produk atau potongan harga. Nah, berikut ini ada cara yang dapat digunakan untuk menjalin ikatan dengan pelanggan. Yang pertama yaitu
memanfaatkan koneksi pertemanan. Tidak hanya hubungan pertemanan saja yang dapat kita manfaatkan untuk menjalin ikatan dengan pelanggan, ada saudara, ada tetangga, dan juga ada yang lainnya. Yang kedua yaitu melakukan program diskon. Program diskon ini dilakukan pada awal penjualan agar customer lebih sering datang ke tempat penjualan kita. Dan yang ketiga ada program flash sale. Program ini yaitu ketika pelanggan secara cepat membeli produk yang kami tawarkan. Siapa yang paling cepat, maka dia yang akan mendapatkan harga produk yang lebih murah daripada yang lainnya. Cara mendapatkan revenue. Yang pertama yaitu hasil penjualan. Pada dasarnya, revenue diperoleh dari hasil penjualan produk yang telah ditawarkan. Dari hasil penjualan ini akan diperoleh keuntungan. Maka keuntungan ini bisa saja digolongkan sebagai revenue. Yang kedua ada bunga deposito, yaitu jika kita sebagai pemilik bisnis mendepositokan uang di suatu lembaga keuangan, misalnya di bank, maka apa yang disimpan di lembaga tersebut dalam bentuk deposito akan menghasilkan bunga. Tentunya bunga deposito tersebut bisa menambah penghasilan atau pendapatan bagi perusahaan. Dan yang terakhir ada investasi. Investasi ini memiliki beragam bentuk, salah satunya adalah saham. Yang jelas, segala bentuk investasi ini bisa menambah pendapatan atau penghasilan dari suatu perusahaan. Maka dengan adanya investasi, perusahaan akan mendapatkan keuntungan tersendiri. Cara mendapatkan bahan baku. Ada dua, yaitu buang sampah dan juga sampah lingkungan. Nah, untuk penjelasan kali ini sudah saya jelaskan pada slide awal tadi mengenai latar belakang produk. Selanjutnya ada potensi keberlanjutan supply chain. Potensi ini mencakup 3 hal, yaitu penjadwalan, koordinasi, dan juga pengendalian. Potensi keberlanjutan supply chain guna mendukung produksi usaha ini sangatlah baik, karena segala kegiatannya sudah struktur secara efektif. Pengendalian sendiri terdiri atas organisasi, sumber daya manusia, aktivitas, informasi, dan sumber daya yang lainnya. Sumber daya ini bisa mencakup pengadaan, produksi, persediaan, pengiriman, atau layanan jasa yang kami gunakan untuk pelanggan. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Hajar. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah produksi. Yang pertama, dengan menentukan alat dan bahan, kemudian mencari dan menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, lalu membentuk pola kursi, kemudian merakit botol plastik sesuai dengan pola, rekatkan setiap botol plastik menggunakan selotip, gunting busa dan kain sesuai dengan pola yang telah dibuat tadi, tempel sesuai dengan posisi, tambahkan kain berkarakter, itu opsional, tempel hiasan kartun dari kain tadi ke kursi. Yang terakhir, produk telah siap digunakan. Teknik. Kami menggunakan 3 teknik, yaitu teknik menggunting, merakit, dan menempel. Efisiensi. Menggunakan bahan baku secukupnya dan memaksimalkannya untuk menjadi barang yang berkualitas. Teknologi. Kami di sini menggunakan teknologi sederhana, yaitu berupa gunting sebagai alatnya. Partner. Yang pertama yaitu penjual kain, busa, dan bahan lainnya. Lalu ada rumah tangga yang memiliki limbah botol plastik seperti rumah pribadi dan kayak tetangga gitu. Kemudian ada Belinda Muflihani-Ardi dan Hajar Falko Hajar. Keuangan. Untuk 10 produk, biaya bahan baku yang kami gunakan mencapai 53.000. Biaya tenaga kerja 75.000 per minggu. Itu opsional, bergantung dengan tenaga kerja yang dibutuhkan. Harga satuan. Ukuran kecil 20 x 15 cm. Kami memasang harga 25.000. Ukuran sedang 30 x 20 cm dengan harga 35.000. Ukuran besar 40 x 30 cm menggunakan harga 45.000. Harga per lusin. Ukuran kecil 12 x 24.000 dengan harga
288.000. Ukuran sedang mencapai harga 408.000 dan ukuran besar 528.000. Plus untuk request motif dan desain, kami menambahkan harga 5.000 per desain produk. Strategi penetapan harga. Yang pertama ada harga mengapung, yaitu dengan memberikan harga tinggi agar menutup biaya dan sekaligus menghasilkan laba semaksimum mungkin. Kemudian yang kedua ada harga penetrasi, memberikan harga lebih rendah agar tercipta pangsa pasar permintaan. Kami menggunakan harga penetrasi. Efektivitas dan efisiensi. Efektivitas berkaitan dengan tujuan usaha yang akan dicapai. Kemudian efisiensi berkenaan dengan menggunakan biaya seminimal mungkin untuk mencapai target usaha. SDM, struktur. Yang pertama owner, kemudian asisten, bagian keuangan, bagian produksi, bagian pengemasan, bagian pelayanan, dan karyawan. Belanda Muflihani Ardi sebagai owner, yaitu pemilik usaha. Kemudian bagian produksi dengan menilai proyek, menentukan standar kontrol. Bagian pengemasan, melakukan pengembangan dengan baik, menjaga kualitas packing. Hajar Falko Hajar sebagai owner dan juga mereka sebagai asisten. Bagian keuangan, yaitu dengan melakukan pengaturan keuangan, transaksi, dan segala urusan berkaitan dengan keuangan. Bagian pelayanan, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan konsumen, memberikan informasi selengkap mungkin, menjaga hubungan dengan konsumen. Belanda Muflihani Ardi dan Hajar juga sebagai karyawan, karena kami belum memiliki karyawan yang tetap. Kemudian BMC, ya seperti yang telah ada di video, yes. Key partners, pemasok bahan baku, penyedia perawatan, key activities, alat dan bahan, proses dan kapasitas, manajemen kualitas, lokasi. Key research, SDM, bahan baku, sumber keuangan, value propositions, permasalahan dan peluang, mendapatkan solusi dan kekuatan, customer relationships, sosial media, strategi marketing, channels, langsung, tidak langsung, strategi kerjasama, customer segments, pasar khusus dan pasar umum, cost structure, biaya tetap, biaya variabel, dan biaya lain-lain, revenue stream, elegan, luxurious, dan prestigious. Itu didapatkan dari modal dan BEP. Tabel analisis SWOT. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Bahan-bahan yang digunakan dalam memproduksi produk mudah untuk didapatkan. Inisovaku merupakan produk yang unik dan berbeda dari produk lainnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam memproduksi produk merupakan bahan yang murah, bahkan gratis. Weaknesses atau kelemahan. Produk ini tidak bisa menahan beban yang berat. Inisovaku rentan terjadi kerusakan. Opportunities atau peluang. Tidak terlalu banyak pesaing bisnis yang menjual produk serupa. Pelanggan dapat memberikan request desain produk sesuai dengan seleranya. Threats atau ancaman. Konsumen tidak selalu membutuhkan produk ini. Kami juga menyertakan infografis dalam proposal. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila telah terjadi kesalahan, baik sengaja maupun tidak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini.